garis bawah ya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawah juga tentang bedanya zakat sama sedekah ya. Kalau zakat yang Bapak Ibu keluarkan setahun sekali, karena syaratnya haul, 1 tahun harta kita terus simpan, dan nisab kadar minimal 85 gram emas. Ini Bapak Ibu sekalian, syarat zakat. Artinya dalam 1 tahun, 12 bulan harus selalu harta Bapak Ibu yang disimpan dan diinvestasikan itu, dia berada di level ya, minimal 85 gram emas. Kalau 1 tahun itu 12 bulan sama semua, di akhirnya kita akan keluarkan 2,5%. Tapi kalau berjalan misalnya 6 bulan, kadar harta kita 85 gram emas. Ternyata bulan ke-7 turun. Jadi sisa 70 gram emas aja. Maka batal haul yang pertama. Kita kapan hitung haul lagi? Kapan dia mencapai nisab 85 gram emas total harta kita, baru mulai hitung lagi 12 bulan ke depan. Jadi memang zakat itu sangat ringan sebenarnya gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan, zakat itu fungsinya pensucian harta. Artinya, kalau dalam 1 tahun ada pendapatan Bapak Ibu yang tidak jelas atau syubhat, maka bisa dibersihkan dengan zakat. Kayak kami misalnya Allah manakan restoran di Jakarta. Kita kan tidak mungkin nanya setiap konsumen, Bapak Ibu, ini uangnya halal nggak? Kan nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mensucikan harta kalau situ ada uang riba? Jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh ini kan uang korupsi, terima aja. Nggak apa-apa, ini uang curian terima aja, nanti saya zakatin. Itu nggak bisa. Ya, ini maksudnya adalah pensucian harta yang kita tidak tahu, bergabung di harta kita gitu kan. Kalau sedekah, tidak ada haul 1 tahun. Tidak ada nisab kadar minimal 85 gram emas, tidak ada persentase 2,5%. Dan sedekah dianjurkan setiap hari dikeluarkan. Berangkat daripada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat, ya setiap pagi dan satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, maknanya adalah binasakan jiwanya dan hartanya. Nah ini berarti menandakan tidak boleh orang bakhil. Dan para imam-imam kita yang terdahulu, guru-guru kita seperti misalnya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam bukunya beliau, Syekh Muhammad bin At-Tamimi dalam kitab Al-Kabairnya, atau di zaman kita yang masih hidup Syekh Muhammad Munajjid juga mengatakan dalam buku Al-Kabairnya, semua memasukkan poin bakhil atau pelit itu adalah bagian daripada dosa besar. Ya, sebenarnya dermawan adalah sifatnya orang-orang yang baik. Makanya dianjurkan kita mengeluarkan. Nah kalau sedekah ini fungsinya Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak harta. Jadi beda fungsi ya. Jangan sampai teman-teman karena zakatnya besar, kemudian tiba haul misalnya Ramadan kemarin, dia tiba haul, dia keluarkanlah zakat. Misalnya zakatnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Uang zakat dia kena besar uangnya, maka dia tidak sedekah lagi. Ini yang dia cicil keluarkan dalam 1 tahun ke depan. Gitu kan. Kan orang begitu kan, setiap bulan ini zakat saya, bulan depan lagi, atau tunggu ada orang susah baru dikasih. Ini sebenarnya kurang tepat. Kalau Bapak Ibu hitung Ramadan ke Ramadan haulnya, maka di Ramadan itu usahakan dihabiskan saja zakatnya. Ya. Nanti yang kita keluarkan tiap hari adalah sedekah, beda. Dan sedekah ini tidak ada batasnya. Mau 100% pun boleh. Makin besar maka makin bagus. Nah, ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Ini resep yang luar biasa yang harusnya kita fahami. Mutiara yang kelima, mungkin yang terakhir ya kita tutup. Karena keadaannya saya lihat sepertinya sudah mulai lama tidak pengajian. Begitu kena pengajian hampir 1,5 jam, ngantuk. Ini mutiara kelima adalah akhlak yang mulia. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik. Kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ya, itu Nabi SAW mengatakan, bila salah seorang dari kalian sedang puasa, maka jangan pernah dia rafath, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jangan juga dia sahab, berkata-kata kasar atau berteriak, bertengkar. Ya. Dan kalau diajak ribut oleh seseorang, maka ucapkanlah aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Apa maknanya? Apa pesannya? Mutiaranya apa dari hadis ini? Artinya selama 30 hari kita puasa atau 29 hari kita puasa Ramadan, dilatih untuk punya akhlak yang mulia. Jangan teriak-teriak, jangan berkata kata-kata yang tidak benar, gitu kan? Dalam riwayat lain, siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan kebodohan, ya, maka maka Allah tidak akan menilai puasanya dengan menahan lapar dan haus. Artinya sia-sia dia puasa. Dia puasa, dia bohong, maka tidak ada gunanya. Berarti kita disuruh jujur. Dilatih selama sebulan penuh kita jujur. Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia. Kalau Bapak Ibu ketahui, akhlak mulia ini adalah sesuatu yang paling berat
di timbangan amal pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Artinya kumpulan daripada kejujuran, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, apalah ya, senyum, dermawan, semua ini adalah akhlak yang mulia. Ini adalah yang paling berat timbangan di hari kiamat. Kita kalau dermawan, kita mendapatkan dua hal. Suka berbagi sama orang misalnya. Dapat pahala sedekahnya, dapat pahala akhlak mulianya. Kita kalau jujur, kita dapat kebaikan, hubungan baik sama orang. Ya, karena kita jujur, orang semua suka dengan orang jujur. Dan juga kita akan mendapatkan pahala akhlak yang mulia. Jadi begitu terus. Nah, Ramadan melatih kita untuk itu. Melatih kita untuk lebih sabar, melatih kita lebih untuk menjaga akhlak-akhlak yang mulia ini. Kurang lebih seperti itu. Dan masih ada tentu mutiara-mutiara Ramadan yang lain yang belum dibahas. Ya, seperti misalnya pelaksanaan ibadah umrah kita di Ramadan ini, gitu kan. Bagaimana pengontrolan emosi dan segala macam. Itu mungkin di kesempatan yang lain insya Allah. Tapi ini kurang lebih mutiara Ramadan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Masalah. Saya ingin tanyakan bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan ria dalam beramal. Kadang-kadang di awalnya tidak ikhlas, kita dalam proses pelaksanaan amal-amal itu terkadang ada orang memuji, ada ya apa istilahnya yang memposting begitu, ada perasaan-perasaan senang dalam hati kita, atau itu termasuk bagian-bagian ria, Ustaz? Jadi gini, ria itu adalah senjata pamungkasnya syaitan. Sebelum yang lain, ria dulu dia tawarkan. Karena kata Nabi SAW, al-yasir minar ria syirk. Sedikit saja ria sudah syirik. Yang itu. Baik. Sekarang itu dulu pemahaman tentang masalah riaknya. Jadi ria ini akan selalu disodorkan oleh syaitan. Misal contoh, kita lagi sedekah, maka syaitan pasti akan bisikin. Tuh ada orang lihat, ya, sebutkan saja, atau apa saja gitu kan. Nah, tetapi poinnya yang perlu kita garis bawahi, selama kita tidak ikutin bisikan itu, kita tidak terbawa arus dengan bisikan itu, maka kita tidak kena hukum ria. Jadi kayak misalnya kita lagi sholat, ada bisikan dalam jiwa kita itu orang lagi lihat, atau berdoa, orang lagi puji, atau lagi umroh dan seterusnya. Selama kita tidak ngikutin itu, kita tidak malah ya terbawa dengan arus itu, maka insya Allah tidak masuk dalam ria. Ya, yang penting kita baca saja A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita menepis ya. Kalau setiap kali ada kesempatan syaitan bisikan ria, kita harus selalu menepisnya. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah riaknya gitu kan. Tapi pasti akan terlintas. Setiap orang di antara kita pasti akan terlintas bisikan-bisikan syaitan untuk riak. Karena sedikit kita riak bisa ya hilang pahalanya gitu kan. Oleh karena itu supaya kita tidak riak, poinnya adalah ketahuilah kalau riak itu adalah bagian daripada dosa besar ya. Walaupun dia syirik kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyia-nyiakan amal kita. Jadi waktu yang kita sudah lowongkan, energi yang sudah kita juga keluarkan ya. Mungkin kalau ada biaya kayak kita pergi umrah atau haji juga kita keluarkan, maka kan sia-sia semuanya hanya karena riya. Ya. Jadi untuk apa? Nah, ciri orang riya adalah orang yang suka menceritakan. Kamu semalam sholat nggak? Saya sholat malam. Nggak ada yang nanya. Kamu puasa nggak Senin Kamis? Saya puasa. Oh, dia sendiri cerita. Jadi bedanya orang yang ria itu ciri khasnya suka cerita. Amalnya dia selalu ceritain. Bedakan ini dengan kalau kita ditanya. Misal, Bapak Ibu pas ajukan di kantor cuti ditanya, untuk apa? Umroh. Kita harus bilang. Kan ditanya, untuk apa? Dan tidak mungkin kita bilang pas lagi di bandara sudah pakai baju seragamnya travel. Mau kemana? Wah, kalau saya bilang riak nih. Enggak ada urusannya itu. Oh ya, mau umroh. Tapi kan kita bukan sengaja bilang ya. Kalau orang riak itu, saya bulan depan umroh loh. Nah, enggak ada orang nanya, enggak ada apa. Dia sudah cerita sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi ciri khasnya orang yang suka cerita itu biasa riak. Kalau orang tidak cerita, dia tutup. Selama orang juga tidak tanya, enggak. Contoh lain, bapak mau ke masjid misalnya. Ada yang tanya, tetangganya, mau kemana Pak? Oh, saya kalau jawab saya riak nih. Enggak, itu enggak mungkin. Mau ke masjid. Kan itu. Biasa aja kalau kita enggak jawab malah nanti dikira sombong kan gitu. Kalau ditanya enggak ada masalah. Kalau tidak ditanya, ya, lalu cerita itu baru riak. Tapi jangan ditunggangi nih ya. Jangan bilang, kamu nanya aja nanti baru saya. Gitu Pak ya. Ada lagi?
Iya, Sedekah terbaik dan waktu terbaik, Pak. Sedekah terbaik itu sebenarnya kalau dalam hadis Nabi SAW, waktu ditanya beliau, kapan sedekah itu yang paling afdal? Beliau mengatakan justru di saat kamu sedang sehat, menyusun untuk meraih kekayaan. Gitu kan? Maksudnya dalam kondisi kita lagi sehat dan memang kita lagi punya program-program nih. Mau untuk proyek ini, mau untuk proyek itu. Nah di saat itu puncak-puncaknya kita lebih baik sedekah. Itu kapan waktunya ya, keadaannya. Kalau sedekah yang paling afdal, apa yang kita milikin? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Ada mungkin orang, dia cuma punya makanan. Wais al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu beliau orang miskin. Dan beliau kalau makan tuh dari sisa makanan orang di sampah-sampah. Beliau ambil sisa makanan orang. Caranya beliau kumpulin, beliau sisipkan yang dianggap sudah tidak layak dikonsumsi, lalu beliau tata kembali, beliau panasin, lalu beliau sedekah lagi kepada orang miskin yang lain, dibagi dua itu. Yang didapatkan dari sampah makanan itu gitu. Jadi itu sesuai dengan keadaan dia. Dan pernah ada sahabat menyumbang 1 dirham, yang 100 dirham. Kan beda sekali angkanya ya, secara kuantitas gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, sungguh 1 dirham ini mengalahkan 100 dirham itu. Jadi ini pahalanya lebih besar daripada itu. Para sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana ceritanya nih? Gimana kami memahami 1 dengan 100 beda? Tapi ini lebih besar. Kata Nabi SAW, karena yang sedekah 1 dirham tidak punya kecuali itu. Jadi Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara yang nyumbang 100 dirham punya banyak. Contoh misal, ada orang miskin cuma punya uang 10.000 rupiah. Tapi begitu ada orang lain minta, dikasih sama dia. Dia cuma punya itu, nggak ada yang lain. Tapi dia sedekah. Allah hitung dia sedekah dengan seluruh harta. Ada orang mungkin sedekah 100 juta. Tapi uangnya 100 miliar. 100 juta jadi kecil. Ya, 1 miliar 1000 juta. 1000 miliar, misalnya dia punya 100 miliar, berapa banyak itu kan gitu. Itu contohnya. Jadi Allah SWT itu akan menilai sesuai dengan yang terbaik yang bisa kita belikan di saat itu. Kita cuma punya baju, kita cuma punya makanan, kita cuma punya uang, dan berikan yang terbaik kepada Allah SWT, Allah akan berikan balasan. Ada lagi? Baik, saya baca. Silakan. Terkait masalah waktu sedekah, bolehkah kita menunda waktu sedekah dengan mengharap kita mengganti dan jadi kita memfokuskan untuk bersedekah itu malam ganjil. Sebenarnya tidak usah tunda begitu. Tapi di saat ada kesempatan Allah datangkan kita di malam ganjil, ya sudah kita memberikan lagi. Karena gini, bisa saja, kalau saya pribadi Pak ya, saya punya prinsip begini. Saya melihat amalan terakhir, amalan yang Allah berikan kesempatan untuk dikerjakan, anggap sebagai amal terakhir. Contoh misalnya, ada orang miskin lagi minta. Jangan sampai kita terbawa dengan arus pikiran yang mengatakan, mungkin ada orang lebih butuh lagi di sana. Saya lewatin aja. Bisa saja itu amal terakhir kita. Misalnya setelah sedekah sama orang, terus kita meninggal berapa langkah kemudian, kan kita tidak tahu. Jadi kerjakan yang termuda, yang di hadapan kita, di saat ada momen yang lain kayak malam ganjil, sedekah lagi nanti. Nggak ada masalah gitu. Dan itu sesuai dengan kemampuan saja sedekahnya. Ya, begitu ya. Saya baca dulu dari media yang sudah masuk ya. Dari Ibu Erna bertanya, Ustadz, kalau orang yang sudah meninggal tapi dulu pernah tidak berpuasa Ramadan, apakah kita wajib bayar fidyahnya? Harus ditahu dulu alasannya kenapa. Ya, alasan meninggalkan puasanya kenapa gitu. Kalau dia memang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, tidak ada fidyahnya. Kan gitu. Kalau dia memang tidak mau puasa selama hidupnya. Kan gitu. Ya sudah, kita berharap, kita mohon ampun saja kepada Allah buat dia supaya Allah maafkan. Fidyah itu dibayar kalau orang punya uzur. Orang tua, ya kan? Dia tidak bisa berpuasa lagi misalnya. Nah, kita bayarkan fidyahnya itu mungkin, ya. Kemudian ada lagi dari seorang laki-laki di sini tulis hamba Allah setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat kita agar selalu istiqomah dalam beribadah seperti di saat atau di bulan Ramadan? Jadi sering ditanyakan tentang masalah kiat ini, sudah saya bahasakan itu ya. Atau sering kami bahasakan, ada 4 dari saya. Yang pertama itu adalah ilmu. Hadir majelis ilmu seperti ini akan menambah keimanan dan akan mengokohkan kita. Maka selalu dengar ilmu itu. Yang kedua, amalkan. Dan dalam mengamalkan dipaksakan.
Nggak bisa setengah-setengah. Harus kita paksakan diri untuk puasa Senin Kamis, untuk sholat malam, untuk sedekah, untuk baca Quran. Semua itu kita harus bisa lakukan. Kemudian yang ketiga, komunitas. Ya. Bertemanlah sama orang-orang soleh bagi laki-laki di sini, dan bertemanlah sama soleha bagi akhwat perempuan di sana. Jadi kita jangan lagi berteman, bersahabat dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan jauh bersama mereka. Ya. Kalau kita berteman dengan orang pemalas, kita jadi pemalas. Berteman dengan orang yang ya ahli maksiat, kita akan maksiat, begitu seterusnya. Berteman sama orang soleh atau orang soleh, kita juga akan sama dengan mereka. Ya kan, seperti itu. Saya sering kasih contoh itu. Kalau kita misalnya tidak merokok, berteman dengan 10 orang perokok. Maka hari pertama, hari kedua kita minimal terbiasa dengan asapnya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, cobalah sebatang. Sebulan kemudian kita akan merokok bersama mereka. Setahun kemudian kita bisa jual rokok. Ya kan? Kalau kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, anggap kita bodoh sekali, nggak atau huruf hijaiyah pun, gitu kan? Tapi kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, tiap hari mereka murajaah, mengulangin ayat Qurannya, sebut surah, nama surah ini ke surah ini, misalnya sebab turunnya ayat, dan seterusnya misalnya. Maka ini kan membuat kita jadi malu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu kita mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan kita bisa ngaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Jadi komunitas penting. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Harus pilih baik-baik siapa yang dijadikan sebagai teman komunitas. Saya juga ingin sarankan di sini teman-teman yang jadi orang tua ya. Ya Allah amanahkan anak-anak. Dalam metode pendidikan anak yang paling tepat adalah usahakan kita sebagai orang tua yang menentukan keputusan buat anak-anak. Kalau ibu dan bapak mau anak-anaknya bakti, bapak ibu yang tentukan. Pakaiannya, makanannya, sekolahnya, pergaulannya. Tentukan, pilihkan yang terbaik buat mereka. Ya. Ini bukan berarti tidak sayang sama anak ya. Kalau kita biasa mengatakan mau yang mana, mereka pilih, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Pilihkan yang terbaik, lalu kita mengatakan ini yang terbaik. Ini saya sering kasih contoh di pengajian. Misalnya ibu karena sayang sama anaknya, nak mau makan apa nak? Oh mau ayam goreng ibu. Baik, ibu bilang besok ibu buatin ya. Anggaplah besok ibu lupa. Lalu anaknya tanya, ibu mana ayam goreng saya? Oh lupa, ibu lupa nak. Ah ibu ini, kalimat ah ini sudah dosa. Kita sudah bukain pintu dia. Udah, ibu mau masak apa? Ibu sama suami saja. Besok misalnya tanya suaminya mau makan apa? Suaminya bilang mau makan ikan bakar misalnya. Atau ayam goreng atau apa. Buat saja itu. Anak-anak datang tinggal mengatakan, ayo nak kita makan di rezeki kita hari ini. Bismillah. Biasakan mereka seperti itu. Maka itu akan lebih membantu untuk bisa mereka berbakti insya Allah. Baik, mungkin ini sudah hampir 12:30 ya. Kita akan tutup dengan ada pertanyaan lagi dari media. Ustaz, mana yang lebih utama ketika memiliki hutang puasa Ramadan namun ingin berpuasa Syawal? Mana yang didahulukan melihat bulan Syawal sangat terbatas? Jazakumullah khairan. Kalau mau maksimal dapat pahalanya, puasa Ramadan full baru Syawal. Karena hadisnya kan siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala puasa setahun. Artinya kalau ada orang punya utang 3 hari misalnya Ramadan, lalu dia puasa Syawal dulu 6 hari, salah kan? Tidak salah sebenarnya. Tapi selama 3 hari belum dibayar, berarti belum dicatat pahala setahun. Kan itu poinnya. Yang lebih seperti itu ya. Mungkin yang terakhir di sini, kalau menutupi ibadah sebetulnya umroh, saya nggak paham ini pertanyaannya, agak sulit dibacanya. Karena kurang jelas bahasanya. Baik, mungkin sampai di sini saja, karena sudah azan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Allah jadikan ini sebagai majelis ilmu yang mulia, dan Allah juga menjadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Saya pribadi mengucapkan Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga insyaAllah Allah terima seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang juga yang akan kita kerjakan, yang juga yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dengan pahala yang sempurna, dan semoga Allah juga mengampuni semua dosa-dosa kita dan membuat kita hamba-hambanya selalu patuh setelah ini tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, informasi lebih lanjut akan Bapak Ibu dapatkan di grup tentang masalah city tour kita, dan juga tour di sekitar Masjid Nabawi yang akan kami sampaikan nanti insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.